Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam juga Kak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik. Kemarin saya sudah mewawancarai saudari Lira. Nah, sebelum kita melanjutkan wawancara ini, saya mau bertanya, apakah betul saudara ini adalah orang terdekat dari Kak Lira? Ya, saya satu-satunya laki-laki yang paling dekat dengan saudari Lira. Karena kebetulan saya juga pacar dari saudari Lira. Jadi saya bisa dibilang sangat dekat lah dengan dia. Oke, baik, Kak. Apakah Kakak bersedia untuk saya mewawancarai terkait permasalahan Kak Lira? Eh, Siap, saya bersedia. Oke, nah sebelum kita mulai, Kakak boleh isi surat pernyataan kesediaannya dulu. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Adeliana, bisa dipanggil Pipi. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Kalau Kakak? Baik, saya Fadil Muhammad Rusli, biasa dipanggil Fadil. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Oke, baik Kak Fadil. Jadi di sini saya akan mewawancarai Kakak sebagai orang terdekat dari Kak Lira. Nah, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk saya mengetahui lebih dalam dari masalah Kak Lira. Kita mulai ya, Kak. Yang pertama, seberapa dekat sih Kakak dengan Kak Lira? Saya sangat dekat dengan saudari Lira karena saya sesuai dengan yang saya bilang tadi kalau saya ini adalah pacar dari saudari Lira. Oke, kapan pertama kali Kak Fadil bertemu dengan Kak Lira? Awal pertama kali saya ketemu dengan saudari Lira itu pada saat semester 2 karena kebetulan pada saat semester 1 itu jurusan kami itu full online. Jadi awal ketemu itu di kos teman saya yang bernama Ayu. Pada saat itu dia memanggil saya ke kosnya untuk makan lah karena ada juga ketua angkatan yang dipanggil, jadi sekaligus saya ikut dengan itu ketua angkatan. Nah, pada saat itu eh, saya yang duluan sampai di sana. Tidak lama kemudian saudari Lira juga dipanggil karena kebetulan saudari Lira ini adalah eh, apa di satu kelas dari ini saya saudari Ayu yang punya kos itu. Oke, kakak ini kan pacarnya Kak Lira. Ya. Apakah kakak tiap hari bertemu dengan Kak Lira? Ya, saya bertemu setiap hari dengan saudari Lira karena setiap hari juga chatan, kadang teleponan, dan kalau ke kampus setiap hari selalu sama. Oke, berarti Kak Lira ini sering menceritakan semua masalahnya kepada Kak Fadil. Iya, saya setiap hari kalau ada masalah di kampus atau masalah keluarga maupun pertemanannya, saya adalah orang pertama yang yang eh, apa nih, sebagai tempat ceritanya begitu. Oke,
Apakah betul Kak Lira ini ngekos dan tinggal sendiri di Kota Makassar? Iya, dia tinggal di Makassar itu kos di daerah Tidung. Karena daerah aslinya itu dari Tomoni, Luwu Timur. Dia orang tuanya itu bernama Mujahidin dan ibunya bernama Mia. Oke. Jadi dia tinggal di sini sendirian, sedangkan orang tuanya itu di Luwu Timur. Oke. Berarti Kak Fadil ini sudah dikenal ya sama keluarganya Kak Lira? Iya, saya dikenal karena saya juga kadang dikabari oleh mamanya bilang jaga Lira, atau kadang kalau keluar malam selalu diingatin katanya jangan terlalu malam pulangnya karena Lira itu punya penyakit tidak bisa keluar malam, tidak bisa kena angin malam. Oke. Ya. Oke. Berarti kedua orang tua Kak Lira ini sudah sangat mempercayai Kak Fadil untuk menjaga Kak Lira di Makassar ya? Iya, kalau berbicara soal itu saya cukup dipercayai karena sudah lama juga saudari Lira memperkenalkan saya dengan orang tuanya. Oke. Nah, di wawancara sebelumnya, Kak Lira ini membahas terkait keluhan fisik yang sering dia rasakan, yaitu kecapean dan sulit tidur. Nah, kakak ini sebagai orang terdekatnya, apakah betul Kak Lira ini sering mengeluh terkait dia sering kecapean dan sering mengalami kesulitan tidur? Iya, dia kadang cerita itu kalau soal kecapean karena banyaknya tugas dari kampus, dan karena banyaknya tugas itu dia sering begadang lah untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, mungkin itu salah satu penyebab lah yang membuat saudara Lira ini kecapean. Nah, soal gangguan tidur itu kesulitan tidur, mungkin bukan kesulitan tidur tapi karena banyaknya tugas sehingga dia merasa terbebani gitu. Jadi dia tidak lebih bisa tidur. ya, Oke. lebih memilih untuk kerja Kerja tugas tugas. dulu daripada tidur. Karena biasanya kalau kerja tugas sampai pagi itu paginya dia tidur tapi lambat bangun gitu. Oke. Pada waktu kapan Kak Lira ini mengeluh terkait dia kecapean atau kesulitan tidur? Pertama kali itu mengeluh soal kecapean pada saat semester 2 kerja UTS itu pada saat itu, dan memang banyak sekali tugas, saya juga sendiri merasakannya dan lumayan capek sih soal banyaknya itu UTS. Jadi tentang kesulitan tidurnya juga awalnya itu bersamaan karena kecapean sehingga banyaknya tugas, dari situ juga dia mengalami kesulitan tidur, artinya dia baru tidur pada pagi hari. Oke, berarti tidurnya itu bermasalah karena tugas ya? Iya. Oke. Berarti kakak tahu nih Kak Lira itu sering mengalami keluhan-keluhan yang dibahas tadi. Iya, tahu karena dia juga cerita kepada saya. Oke. Baik Kak, kalau menurut Kak Fadil terkait interaksi sosialnya Kak Lira, apakah betul Kak Lira ini orangnya sulit berinteraksi kepada orang lain? Iya, kalau menurut saya itu dia sangat sulit untuk berinteraksi karena dia selalu percaya bahwa dirinya itu tidak bisa berinteraksi itu. Dia selalu membatasi karena dia itu melakukan sesuatu terhadap apa yang dia sukai. Kalau dia tidak suka berinteraksi dengan orang itu, maka dia tidak melakukannya. Dia hanya berinteraksi dengan orang-orang yang dia sukai, seperti saya, orang tua maupun keluarga, serta teman yang menjadi circle-nya gitu. Kayak teman kampusnya sekarang ya? Iya. Kalau terkait orang baru juga seperti itu? Tidak, kalau orang baru dia jarang gitu diajak ngomong, kecuali orang baru ini yang ngajak ngomong duluan gitu. Oke. Oke, menurut Kak Fadil, apakah ada faktor atau pemicu dari interaksi sosialnya Kak Lira?
Apakah Kak Lira pernah menceritakan suatu hal kepada Kak Fadil? Menurut kakak nih, sebagai orang terdekatnya. Faktor itu dia selalu memikirkan perkataan orang lain, dalam artian itu dia selalu overthinking. Karena kadang pernah suatu hari dia itu bermasalah di organisasi himpunan, karena dia merasa ini senior tidak suka kepada saudari Lira ini, padahal senior ini bisa-bisa saja, tapi saudari Lira selalu overthinking kalau dia itu tidak suka begitu sama saya, eh, selalu selalu menjauh juga dari orang itu. Jadi mungkin karena itu dia selalu bermasalah di bagian interaksi sosialnya. Oke, berarti Kak Lira ini seperti membatasi diri ya Iya, kepada selalu membatasi. orang-orang di sekitarnya. Iya, iya. Oke, baik. Seperti Kak Lira bilang di wawancara sebelumnya, Kak Fadil ini katanya sering mengerjakan tugas Kak Lira ketika ia sedang kecapean. Iya, kadang kalau kecapean dia bilang ke saya, aku kecapean, aku sudah tidak bisa kerja tugas itu, jadi saya sebagai pecar gitu membantu, bilang saya aja yang kerja tugasnya, kamu tidur duluan gitu. Tapi sebaliknya juga kalau saya yang merasa kecapean, terus dia lagi free tugas, tidak ada tugas, itu dia juga membantu, apalagi soal tugas video atau editan lah, dia ahli lah dalam bidang itu, jadi Berarti, selalu membantu. oke, berarti saling membantu ya Ya, Kak. saling membantu kalau masalah mengerjakan tugas. Oke, baik Kak. Apakah Kak Lira ini sering juga mengeluh terkait asma dan asam lambungnya kepada Kakak? Iya, sering, karena kalau asam lambung itu hampir tiap hari dia cerita kalau asam lambung, ayo pergi makan. Saya asam lambung karena tadi pagi terlambat bangun, tidak bisa masak, jadi asam lambungku kambuh gitu. Kalau perkara asma, dia agak jarang sih asma, karena dia asma pada saat flu atau demam saja gitu. Oke. Apakah ada faktor lainnya dari penyakit asam lambungnya Kak Lira selain dia sering terlambat makan? Menurut Kakak? Hmm, kalau menurut saya itu mungkin itu saja deh penyebab asam lambungnya itu, karena terlambat makan. Oke. Apakah Kakak tahu penyebab dari asma dan asam lambungnya Kak Lira? Itu tadi yang saya jelaskan, kalau penyebabnya itu kalau dia itu lambat makan, tapi faktor utamanya itu kan dia lambat bangun. Oke. Malamnya kerja tugas sampai subuh tidur, kemudian lambat bangun, langsung pergi ke kampus, tidak makan pagi, jadi itulah faktor yang membuat saudari Lira ini asam Sering. lambung. Oke. Ya. Apakah Kakak tahu seberapa sering asma dan asam lambungnya Kak Lira ini kambuh? Kalau asmanya itu setiap sakit sekitar 1 bulan itu demam atau flu. Nah, pada saat itu juga dia terkena penyakit asma. Nah, kalau soal asam lambung itu hampir tiap hari, karena bangun paginya juga lambat tiap hari, kerja tugas sampai subuh juga tiap hari, jadi asam lambungnya juga itu setiap hari dia keluhkan ke saya, cerita kalau asam lambung. Oke. Kapan nih Kakak tahu penyakit dari Kak Lira ini? Kapan pertama kali Kakak tahu? Awal pertama itu saya tahu karena dia ngeluh pada saat ke rumahnya omnya kalau saya ini asma, dan dia juga cerita kalau dia asma itu berbarengan dengan demamnya serta flu-nya. Kalau asam lambung itu memang sudah dari awal kami punya hubungan itu, dia sering bilang kalau aku ini punya penyakit asam lambung. Nah, penyebabnya itu juga karena
ya lambat makan, setiap hari itu jarang makan ke kampus itu. Oke, berarti Kak Fadil ini sering memperhatikan makannya Kak Lira ya? Iya sering, kadang juga saya sudah bilang bilang jangan selalu begadang, tapi karena keseringan mungkin jadi kadang kalau lagi free tugas dia itu scroll TikTok atau IG lah sampai subuh. Subuh baru tidur, azan subuh di masjid dia baru tidur. Nah mungkin karena kebiasaan lah, mungkin jadi susah untuk diubah, sehingga kalau pagi lambat bangun tidak makan ke kampus gitu. Oke, kita next ya Kak. Apakah Kak Lira ini pernah bercerita tentang masa kecilnya kepada Kak Fadil seperti masa TK, SD, SMP, dan SMA-nya hingga sekarang? Ya, awalnya itu dia bercerita tentang pada saat kecil itu dia tinggal di daerah kelahirannya itu di Wonorejo, kemudian sekitar setahun 2 tahun itu dia pindah ke Tomoni, dia sekolah TK di sana. Nah pada saat TK itu dia sering dimarahi oleh kedua orang tuanya karena dia itu termasuk anak yang bandel atau nakal lah. Nah kemudian pada saat SD itu katanya dia selalu mendapatkan perilaku diskriminasi dari teman-temannya, perihal kalau dia itu keturunan Jawa. Nah dari situ ia selalu membatasi interaksi sosial dengan teman-temannya itu akibat perilaku diskriminasi itu. Nah selanjutnya pada saat dia SMP, dia mulai mengembangkan itu interaksi sosialnya, karena kebanyakan di sekolahnya itu orang keturunan Jawa, jadi dia lebih mudah berinteraksi dengan mereka tanpa adanya perilaku diskriminasi seperti sebelumnya pada saat SD. Nah di pada saat SMP juga ini dia sudah mulai masuk ke organisasi pramuka lah atau rohis dan semacamnya lah gitu. Jadi pada masa SMP ini dia awal dia mulai berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah kemudian pada saat SMA dia karena mungkin sudah terbawa lah dari SMP-nya itu teman-temannya, jadi di SMA ini juga dia sudah terbiasa dengan interaksi dengan teman-teman yang lain, bahkan dengan orang yang baru dia juga sudah mulai kenalan lah atau bagaimana, sehingga dia juga masih melanjutkan organisasinya itu pramuka dan rohis itu. Dan di SMA ini juga dia sudah mengenal sudah mulai punya pacar katanya, sama pokoknya adanya lah orang yang dia suka itu. Berarti mantannya ya Kak? Iya iya. Oke. Nah kemudian yang sangat jauh berbeda dan mengejutkan juga itu pada saat dia masuk kuliah, karena dia yang awalnya sudah mulai berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian pada saat kuliah itu dia mulai membatasi lagi seperti pada saat SD. Oke, berarti pas masa kuliah ini interaksi sosialnya Kak Lira ini menurun ya? Iya iya. Oke, menurut Kak Fadil, apakah ada faktor pemicu dari turunnya interaksi sosial Kak Lira ini pada saat kuliah? Menurut saya itu ada beberapa yang menjadi faktor pemicunya. Itu yang pertama mungkin karena lingkungan yang baru ya, bukan seperti dulu, artinya di Makassar ini belum ada yang dia kenal, bukan tidak seperti waktunya dia SMA atau SMP itu dia sudah mengenal beberapa temannya, sehingga kalau berinteraksi itu lebih mudah lah. Kemudian yang kedua itu dia selalu overthinking ke orang-orang yang orang-orang baru gitu, karena seperti contoh yang telah sebutkan tadi, dia itu di organisasi selalu bermasalah dengan anggota-anggota lain karena dia selalu overthinking. Misalnya gini, di organisasi itu ada satu orang yang katanya saudari Lira ini dia tidak
tidak suka gitu. Tapi sebenarnya orang itu tidak ngapa-ngapain gitu, tidak pernah menyatakan kalau saya ini tidak suka dengan saudari Lira, tapi Lira ini selalu overthinking ke dia. Dan tetap saya juga kadang bilang ke saudari Lira kalau dia itu tidak, bukan tidak suka sama kamu, tapi memang dia orangnya cuek atau gimana, tapi dia tetap ngeyel kalau dia orang itu tidak suka sama saya gitu. Oke, berarti Kalira ini seperti negative thinking kepada Iya. orang lain. Ya sering gitu. Uh, Baik Kak, seperti Kak Lira bilang sebelumnya, dia ini merasa dirinya selalu kurang dan kurang percaya diri. Apakah Kak Lira menceritakan kepada kakak kenapa ia selalu merasa kurang percaya diri? Mungkin dia karena sering meragukan kemampuannya. Saya juga sering menyadarkan kalau dia itu punya kemampuan yang luar biasa dalam hal mengedit video atau pamflet dan semacamnya, karena di organisasi juga itu dia masuk ke bidang dipro, media dan propaganda, yang di dalam bidang ini dia selalu mengedit pamflet atau video. Jadi dia itu sering ahli lah dalam bidang itu saja. Oke, untuk perkembangan emosi Kalira, apakah betul Kalira ini orang yang gampang mengekspresikan emosinya? Menurut saya sendiri dia itu gampang mengekspresikan emosinya, karena sebagai contoh itu pada saat dia marah, dia itu kadang diam, tidak ngechat duluan atau tidak menelpon, dan kadang saya juga di blok WA-nya gitu. Oke, kalau emosi positifnya Kalira? Kalau emosi positifnya itu kalau senang dia langsung bilang kalau hari ini saya senang sekali. Terus saya tanya kenapa bisa senang, kadang dia menjawab karena orang tuanya lah yang selalu nge-support gitu. Kadang juga dia menjawab kalau ada saya gitu. Oke, contohnya seperti apa Kak Fadil ketika Kalira ini mengekspresikan emosinya kepada kakak? Kalau dia mengekspresikan emosinya kepada saya itu kadang dia kalau ditanya nggak menjawab, yang kedua tidak balas chat, yang ketiga tidak angkat telepon, dan yang paling parah itu tadi langsung ngeblok ya itu. Kalau yang contoh emosi senangnya itu kadang dia langsung ngajak bicara duluan, kemudian senang gitu, kelihatan dari ekspresi mukanya lah kalau dia ini lagi senang gitu. Oke, kalau menurut Kak Fadil, Kalira ini mengekspresikan emosinya hanya kepada kakak atau ke orang lain juga seperti teman-teman dekatnya atau gimana? Menurut saya apabila dia itu senang, dia mengekspresikan emosinya itu kepada semua orang. Tetapi apabila dia bad mood atau lagi marah, dia hanya mengekspresikan emosi marahnya itu kepada saya, tidak kepada teman-teman yang lainnya, karena dia selalu menyembunyikan marahnya gitu. Mungkin karena takut ditanyain gitu, kenapa kamu marah gitu. Oke, apakah betul suasana hati Kalira ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya? Menurut saya iya, karena apabila dia bad mood ke kampus, dia itu hanya diam saja di kelas, tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi apabila ia senang, dia kadang ngajak teman-teman yang lain itu bicara, eh, ngajak interaksi lah gitu. Oke, berarti kalau Kalira ini lagi bad mood, dia menyembunyikan bad moodnya kepada orang lain. Tapi kalau ke saya itu beda, dia sering memperlihatkan bad moodnya itu kepada saya. Oke, berarti sangat berpengaruh ya ini suasana hati Kalira kepada kehidupan kampusnya, pertemanannya, kesehariannya. Oke, kalau boleh tahu, apa usaha kakak ketika Kalira mengalami suasana hati yang buruk atau bisa dibilang bad mood? Apakah ada hal khusus yang kakak lakukan ketika Kalira ini sedang bad mood?
Kalau dia lagi bad mood itu kadang saya selalu memuji memujinya kalau dia itu cantik atau apa kayak yang bisa membuat dia senang. Terus yang kedua saya ajak makan atau jalan-jalan, healing lah, supaya dia bisa melupakan permasalahannya yang sedang ia alami gitu. Oke. Nah, apakah kakak tahu lingkungan sosial Kalira bagaimana akhir-akhir ini seperti di kampus atau di lingkungan kosnya? Kalau di kampus itu masih seperti biasa yang saya sebutkan tadi, kalau dia itu masih bad mood, ke teman-teman, kalau ada masalah itu masih bad mood dan selalu menyembunyikan itu di hadapan teman-temannya. Tapi kalau ke saya itu sering memperlihatkan itu. Oke. Kemudian kalau di lingkungan kosnya itu dia jarang, hampir tidak pernah berinteraksi dengan tetangga-tetangga kosnya, karena mungkin dia rasa itu tidak ada apa di tidak ada keuntungannya begitu. Tidak seperti kosnya yang dulu. Kalau kosnya yang dulu itu dia sering berinteraksi karena dia selalu meminta bantuan ke tetangga-tetangga kosnya, misalnya dibukakan pintu kos kalau pintu kos sudah tutup, atau dia ajak keluar lah cari makan, atau perihal lain, misalnya membeli perlengkapan eh, kos dan lain-lain gitu. Oke, berarti Kalira ini sebenarnya sangat tidak peduli kepada lingkungannya, tetapi ketika dia butuh, Begitu, iya. dia berinteraksi kepada orang lain. Iya, iya. Oke. Kalau ke orang baru juga seperti itu ya, Kak? Kalau ke orang baru enggak sih, dia kecuali orang baru itu sendiri yang ngajak bicara duluan. Nah, apabila ini saudari Lira merasa nyaman dengan orang tersebut, maka ia akan melanjutkan eh, interaksi sosial tersebut. Tapi apabila ia tidak merasa nyaman, maka dia akan berusaha menjauh lah dari orang itu. Oke. Hmm. Baik, Kak. Sudah cukup wawancara kali ini. Apakah ada lagi yang ingin Kakak tambahkan terkait permasalahan dari Kak Lira yang ia rasakan belakangan ini? Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. eh, Sebagai satu lagi mungkin, Oke. dia itu dalam pertemanannya itu selalu toksik lah, misalnya bicara kotor lah ke teman-temannya, tapi teman-temannya itu tidak tersinggung dari perkataannya itu, artinya dia itu senang-senang aja gitu. Oke. Mungkin masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai kepribadiannya, itu saudari Lira. Sebenarnya saudari Lira itu orangnya itu sangat pendendam, baik ke orang yang baru ia kenal maupun ke orang yang sudah lama ia kenal. Misalnya dia itu pernah cerita kalau setiap mantannya itu dia selalu dendam kepada mantannya, karena dia anggap mantannya ini sudah jahat lah kepada dia. Selanjutnya juga kepada orang baru, dia pernah cerita kalau saya juga melihat sendiri kejadian itu pada saat temannya ini yang belum lama lah ia kenal, tapi saudari Lira ini percaya kepada orang itu dan menyukai juga. Tapi ada satu hal yang membuat ia kecewa, yaitu pada saat pendaftaran organisasi pramuka di kampus. Pada saat itu temannya mendaftar, tetapi ia tidak memanggil saudari Lira. Nah, akibat dari itu saudari Lira menjadi dendam kepada orang itu dan tidak mau lagi berteman begitu. Oke. Itu saja yang Kakak ingin tambahkan. Ya mungkin itu saja. eh, Selanjutnya terkait kelebihan maupun kekurangannya itu, kelebihannya itu walaupun dia orangnya membatasi lah interaksi sosialnya, tapi saya suka karena saya juga tidak suka dengan orang yang friendly begitu, cewek yang friendly. Selanjutnya terkait kekurangan itu dalam berhubungan atau interaksinya dengan diri saya pribadi itu, dia itu selalu toksik gitu.
Oke, baik. Itu saja ya Kak Iya, yang ingin ditambahkan. iya itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasan dari semuanya dan mohon maaf atas ketika ada salah kata dari saya. Info dari kakak ini sangat membantu proses auto anamnesa kali ini. Saya harap Kak Fadil ini dan Kak Lira ini bisa bersama seterusnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak.